Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama kita di Nyahi Ngaji Asik Hikmah Islami. Ngaji tetap santai, tetapi hikmahnya sampai ke hati. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah bersama Ustadz MBG. Ya itu apa? Ustadz Miftah bukan? Gus. Bukan Gus. Oke. Bukan ya. Gimana kabar antum, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, panjang umur ya. Amin. Sampai saat ini. Sampai saat ini masih sehat. Mudah-mudahan selalu sehat lah ya, Ustadz ya. Amin. Biar terus bisa melanjutkan podcast-podcast yang akan datang lagi. Dan tentunya bersama saya Riki dan rekan saya Fikri. Ya, pada kesempatan kali ini kita berdua akan menanyakan kepada Ustadz MBG perihal yang lagi ngetren, istilah anak Gen Z yang lagi ngetren, yakni FOMO. Jadi apa sih itu FOMO gitu loh? Apa itu kaitannya dalam agama Islam, itu pengaruhnya, dampaknya itu juga apa gitu loh terkait FOMO ini yang lagi ngetren lah istilah itu terkait FOMO. Itu bagaimana tuh Ustadz FOMO itu dalam Islam? Apakah itu penyakit hati atau apa itu? Sebelum saya pengen tanya dulu, FOMO. Oh nggak tahu ya ternyata ya. Oh bukan Gen Z. Betul. Apa milenial ke atas lagi apa? Bawahnya lagi. Bawahnya lagi Gen Z dong, suka gitu. milenial. Gendong. Gendong. Bisa. Gendong. Jadi FOMO itu seperti ini. Istilah FOMO itu dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Inggrisnya itu FOMO itu adalah fear of missing out. Jadi tuh Nggak ngerti lagi tuh. Oh, ini nggak ngerti lagi tuh. Kita buka kamus dulu. Buka kamus dulu ya. Jadi maksudnya itu anak Gen Z zaman sekarang itu ya takut banget ketinggalan zamannya, Ustaz. Takut banget ketinggalan zaman, takut banget nggak diajak di mana-mana. Jadi dia apa yang dia lihat dia tiru begitu. Dari segi busana, pakaian, gitu. Dari segi barang yang dia pakai sehari-hari, gitu kan. Misalnya contoh HP, circle-nya pada pakai iPhone, dia harus pakai iPhone. takut nggak dianggap atau takut ketinggalan zaman, dia masih pakai iPhone. Dia rela nendang pintu gitu kan demi dibeliin sebuah iPhone gitu. Kendaraan juga dimodifikasi sebagaimana anak-anak zaman sekarang, seperti itu. Takut ketinggalan daripada zamannya, takut banget nggak diajak, terus nongkrong di ya biasalah anak-anak hidden game gitulah, jadi kafe mana gitu ya, takut banget nggak diajak, takut ketinggalan zaman juga gitu maksudnya daripada FOMO itu. Nah itu maksudnya itu FOMO itu sendiri penyakit hati ya, atau emang sifat alami manusia gitu Seth? Jadi seperti orang yang takut kehilangan identitas. Ya betul. Takut nggak diakui. Takut nggak diakui lah sama sebuah circle-nya atau basisannya. Basisan. Ya kalau seumpamanya dalam hal itu memang mungkin secara spesifiknya istilah FOMO ya kita nggak mungkin nemu lah secara dalilnya. Istilah FOMO baru ada kan sekarang. Iya emang betul. Ya kan? Cuman itu bisa menjadi sebuah dampak. Nah itu kaitannya lagi dengan bahasa agamanya itu kepada penyakit hati bisa gitu, karena apa yang dia lihat itu menjadikan sebuah timbul rasa keinginan. Nah kalau keinginan sudah melebihi daripada kapasitas kemampuan, itu yang nantinya bisa menjadikan sebuah bahaya, entah itu timbul yang namanya rasa hasad atau dengki. Hasad. Itu dampaknya mungkin bisa ke situ. Nah agama menata hal itu, bagaimana caranya jangan sampai orang itu tergelincir kepada yang namanya penyakit hati, termasuk salah satunya hasad gitu.
hasad itu kan bahasa arti lainnya adalah iri. Jadi dia melihat ada kenikmatan orang lain, dia itu kepengen nikmat itu ada di dia dengan cara supaya nikmat itu pindah ke dia. Nah itu yang nggak benar jadinya. Itu masuknya penyakit hasad. Nah itulah pentingnya seseorang bagi kita orang Islam untuk bisa menjaga hati kita jangan sampai tergelincir pada penyakit hasad. Karena kalau seseorang sampai dia memiliki penyakit hasad, Nabi katakan, iyyakumul hasada fa innal hasada yakulul hasanah kama takulun nar wal hatab. Ini penyakit hasad nih yang mungkin bisa kaitannya kepada perihal istilah apa FOMO tadi. FOMO, betul. Karena berawal dari dia melihat Iya. tanpa mengukur kapasitas kemampuan gitu. Yang timbulnya nanti akan menjadi merasa iri. Jauhilah oleh kalian itu penyakit hasad atau iri dengki. Karena sesungguhnya penyakit hasad itu akan memakan amal kebaikan yang kita lakukan sebagaimana api memakan kayu bakar, habis gitu. Karena hati kita dipenuhi dengan rasa iri. Tapi kalau selama FOMO-nya itu adalah yang dilihat itu tapi dengan mengukur daripada kualitas kemampuan dia, dan yang ditiru yang dilihat itu tidak melenceng daripada kaidah agama dan syariat yang tidak dilarang, ya sah-sah aja. Umpama dia melihat temannya itu meraih sebuah prestasi, dia merasa ingin bisa seperti itu sah, boleh gitu. Tapi kalau seumpamanya keinginannya itu yang sesuatu hal yang melanggar daripada sebuah syariat, itu yang tidak dibenarkan, dilarang gitu. Selama itu adalah keinginan hal-hal yang dibenarkan di dalam kaidah agama, itu nggak masalah. Oh jadi FOMO itu keinginan takut ketinggalan zaman. Jadi apa yang dia lihat itu dia meniru. Nah, itu kembali kaidahnya yang ditirunya itu hal apa dulu. Kalau hal kebaikan sah-sah aja. Tapi kalau hal kejahatan, keburukan, jangan ditiru. Karena kalau seumpamanya kita tiru, sama aja kita meniru sesuatu hal pada keburukan yang kita lihat gitu. Sama dengan pelaku yang kita tiru itu juga. Namanya tasyabuh, meniru gitu. Seperti itu jadinya. Kalau misalnya orang udah kena FOMO, dampak yang terbesarnya itu adalah dari hati dia atau dari segi keuangannya atau hubungan dia sama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.